Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian bulanan. Dari doa mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada insan pilihan, seorang manusia yang paling khusyuk dalam salatnya, insan yang paling paripurna akhlaknya, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada saat ini akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat sekarang ini dunia sedang dilanda corona. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang tidak menentu hidupnya, bahkan banyak orang yang pesimis menghadapi hal ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dalam Al-Quran, tepatnya di juz yang ketiga, surah yang kedua, yakni surah Al-Baqarah ayat 274. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, bil-laili wan nahar, pada malam dan siang hari, sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapat pahala sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wala khaufun alaihim,
dan tidak ada rasa takut kepada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asbabun nuzul ayat ini, Ibnu Musayyab radhiyallahu anhu berkata bahwa ayat ini ditujukan kepada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman Auf dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana mereka bersedekah kepada Jaisul Usrah, yakni pasukan Rasulullah yang dibentuk pada saat musim paceklik pada perang Tabuk. Ini yang termaktub dalam tafsir Qurtubi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada zaman sahabat Nabi telah terjadi wabah, bahkan lebih dahsyat. Tapi mereka tidak ada yang khawatir dan takut. Kenapa? Dekat Nabi dan dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman sekarang ini, oleh karenanya dengan adanya corona COVID-19 ini, hendaklah kita banyak sedekah, banyak berinfak. Kenapa? Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah mampu mencegah penyakit, bala, bencana dan sejenisnya. Bahkan tidak akan terjadi sebuah musibah pada seseorang manakala orang tersebut sudah bersedekah lebih awal atau lebih dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan sekedar itu saudara sekalian, bahwa sedekah bisa memperpanjang umur kita. Mana dalilnya? As-sadaqatu tazidul umrah, bahwa sedekah bisa memperpanjang umur. Bapak Ibu rahimakumullah, kadang kalau kita bersedekah itu berat sekali bawaannya. Contoh, di kantong kita ini ada 3. Kantong atas 100.000, kantong bawah kanan 50.000, kantong belah kiri 10.000. Kira-kira jamaah pilih yang kantong mana untuk kita melakukan sedekah tadi? Pasti jawabannya yang paling kecil, yakni 10.000. Tapi alhamdulillah 10.000 dengan ikhlas. Padahal sedekah yang paling bagus adalah besar nilainya, ikhlas niatnya. Oleh karenanya ada sebuah anjuran, jika kita bersedekah, ngambil duitnya jangan dilihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar 100.000 langsung taruh di kelopak amal. Keluar 50.000 langsung taruh di kotak amal. Insya Allah lebih barokah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, pancinglah segala kesulitanmu dengan banyak sedekah. Orang yang sedekah hatinya tentram, jiwanya tenang, dan tidak ada sifat ketakutan. Hadirin sidang majelis taklim rahimakumullah, bahkan sedekah dianjurkan dalam keadaan terpaksa maupun sukarela. Dalam surah yang ke-9 surah At-Taubah ayat 53 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul anfiqu taw'aw wa karha, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun terpaksa, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan susah, tetap istiqomah bersedekah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man tafaqqaha fid dinillah, barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menginfakkan untuk keperluan agama Allah, kafahu Allahu himmahu, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dan melimpahkan harta kepadanya dengan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Jamaah, mari kita baca tasbih dulu sama-sama supaya tidak ngantuk dan semangat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah sekalian, masih masalah sedekah. Sedekah yang kita keluarkan sekarang dengan susah payah, jerih payah, bahkan perang dengan hawa nafsu, padahal kembali untuk kita semuanya. Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita tasarrufkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, dan janganlah kamu berinfak melainkan hanya karena Allah dan mencari ridhonya semata. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi oleh Allah pahala secara penuh dan maksimal. Hadirin rahimakumullah, percaya atau tidak dengan firman Allah ini? Kata Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan barang apa saja yang kamu infakkan maka akan Allah ganti dengan yang lebih bagus lagi, baik dengan rupiahnya, dengan rumah tangga yang semakin harmonis, anak-anak yang soleh dan solehah, bahkan kerjaan yang semakin meningkat dengan baik, gajinya naik, pangkatnya naik, derajatnya naik, luar biasa. Itu dengan keutamaan sedekah. Hadirin rahimakumullah, hikmahnya yang pertama akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, orang yang rajin sedekah tidak akan ada rasa takut kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Corona yang kita hadapi adalah ciptaan Allah yang memberikan kesembuhan dari Allah. Adapun kematian dulu pun ada. Setiap saat orang yang mati juga banyak tanpa ada corona sekalipun. Yang ketiga, tidak akan ada kerugian buat kita karena dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda lagi. Dan yang keempat, tidak bersedih hati, tidak galau, tidak gundah gulana, yang ada happy, senang, bahagia, dan menatap masa depan lebih gemilang dan semangat. Dan yang kelima, apa hikmah bersedekah? Akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Al-Baqarah 271, wa yukaffir ankum sayiatikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jamaah rahimakumullah, yang keenam, orang yang rajin sedekah diganti dengan yang lebih baik dan banyak jumlahnya. Yang ketujuh, sedekah mampu menolak bala, bencana, penyakit, musibah, dan sejenisnya. Dan yang kedelapan, bahwa harta yang kita infakkan yang penuh dengan berat mengeluarkannya, Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kita keluarkan berupa infak, sedekah, amal jariah yang sifatnya kebaikan, sesungguhnya Allah mengetahui kepada hamba-hambanya perbuatan baik tersebut. Yang ketujuh, jamaah sekalian, sedekah dapat menambah umur kita. Bukankah kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal-amal perbuatannya. Semoga jamaah yang hadir termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 syarat jamaah sekalian agar infak sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa sedekah, infak, amal jariah harus mengharapkan ridho Allah, hanya karena Allah. Yang kedua, sedekah dan infak jariah yang kita keluarkan hanya didapat dengan rezeki yang halal, kerjaan yang baik, bukan dari yang haram. Yang ketiga, sedekah dan infak kita kerjakan, kita keluarkan
tatkala dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tetap kita keluarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang thayyib untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menolong sesama, dan punya sifat empati, merasakan yang mereka rasakan di luar sana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.